Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana,
Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra.
Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran.
Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain.
Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada Ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp Ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada Ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp Ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra.
Teror yang ikut menyasar pada Ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp Ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada Ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp Ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada Ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp Ibunda Cica dapat kembali dipulihkan.
Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan.
Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program Bocor Alus Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan. Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan cyber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ secara daring Minggu 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami Cica beserta keluarganya. Iya, jadi bukan hanya Cica, ada keluarganya juga yang menjadi sasaran. Dirinya mengungkapkan teror juga menyasar kepada ibu pengisi program, Bocor Alus, Tempo, Cica. Dalam teror ini bahkan menyasar pada media sosial keluarga Cica yang sempat diambil alih orang lain. Media sosial mereka diambil alih, dan atas bantuan kawan-kawan, kami bisa memulihkan kembali akun-akunnya, ungkap Setri Yasra. Teror yang ikut menyasar pada ibunda Cica berupa doxing melalui media sosial dan intimidasi. Namun kini WhatsApp ibunda Cica dapat kembali dipulihkan.
Selain itu juga dikabarkan bahwa jurnalis Tempo ini mengalami serangan siber, terkena doxing dan peretasan akun media sosial dirinya. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis, KKJ, secara daring, Minggu, 23 Maret 2025. Dalam peristiwa ini media Tempo sudah melaporkan pada kepolisian namun belum ada tindak lanjut atas teror yang diterima, Rabu, 19 Maret 2025. Kita sudah membuat laporan polisi terkait dengan kasus Cica dan Hussein, namun sayangnya belum ada tindak lanjut yang memadai, katanya. Ikatan Wartawan Hukum, Iwakum, mengecam tindakan teror tersebut. Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menyatakan, aksi teror yang berulang ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kebebasan pers. Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kiriman kepala babi adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers. Saya minta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, ujarnya. Pigai menambahkan bahwa pengancaman terhadap jurnalis harus ditindaklanjuti dengan serius agar ada rasa keadilan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi. Kami mendesak otoritas negara untuk melakukan pengusutan tuntas dan menghukum pelaku, tegasnya. Ia menambahkan bahwa ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi. Wakil Ketua Komisi DPR RI, Dev Laksono, meminta agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kebebasan media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Nul, mengutuk pelaku teror dan menekankan pentingnya pers dalam membangun demokrasi. Aksi teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menemui babak baru. Teror ini bukan hanya menyasar pada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica, namun juga mulai menyerang keluarga. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra. Dirinya membenarkan adanya serangkaian ancaman dan teror yang dialami